Halo guys, kali ini ada sebuah video dari Habib terkenal, yaitu Habib Bahar, dengan berkobar-kobar. Dia mengatakan, iblis saja saya makan, apalagi Dedi. Dan dia membakar muhibinnya untuk menolak atau tidak memilih kalau Dedi itu nyalon gubernur di Jabar. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita putar videonya. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Sudah saatnya pribumi bangkit dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Lihat guys, omongan gerombolan pagi yang aku cucu Nabi. Mereka itu ketar-ketir ketika manakala pemimpin-pemimpin di negeri ini memiliki kebangsaan di atas rata-rata. Mereka ketar-ketir karena apa? Yang jelas aras politiknya akan berbeda, tidak seperti saat ini. Mereka begitu dimanja. Ayolah segenap anak bangsa kita bersatu melawan penjajahan spiritual gerombolan pelagi kaum Ba'alawi ini. Sudah saatnya kita bangkit. 1 abad lebih kita telah dijajah spiritual. Segenap anak bangsa menjadi bodoh. Masa sih kalian nggak peka berpikir seperti apa ya? Nggak ada kepekaan kalian. Sejatinya ini adalah penjajahan spiritual. Ajaran mereka itu tidak sama dengan Islam yang sejati. Lihat dakwah-dakwah gerombolan mereka itu. Nggak pernah cerita sahabat Nabi, cerita leluhur Nusantara itu nggak pernah. Jadi mbah-mbahnya aja yang diceritakan ini. Toram tarim, mokodam. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Ayo, warga Jawa Barat, bersatulah kalian, pilih Kang Dedi itu. Karena Kang Dedi itu adalah aset bangsa. Sedikit sekali berbeliau itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat pemerintahan Banten atau Jawa Barat, itu mulut Bahar yang kayak gitu tuh, tolong diadili. Sumbar-sumbarnya Bahar itu tolong diadili. Jangan pada diam aja. Memang lo pada takut sama Bahar tuh. Kayak Pak Jokowi, kayak calon bupati Purwakarta, nggak ada yang berani memang lawan apa ini, lawan Bahar Smith tuh. Bahar Smith itu iblisnya dimakan katanya. Itu berarti dia tuh memang orang iblis. Bahar itu bukan orang Islam, iblis. Kalau memang dia keturunan Nabi, nggak kayak gitu sombongnya, nggak kayak gitu takaburnya. Itu anak setan, itu anak iblis. Ayolah kalau memang begitu, rame-rame kita usir bareng-bareng itu Ba'alawi atau Habib yang nggak jelas di Indonesia ini. Tuh. Yang kemarin ada dari Habib Rizik Syihab tuh nantang-nantang, kapan kita perang, tentukan tanggalnya tuh. Nggak ada juga yang berani. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang berani lawan iblis kayak itu, yang setan kayak gitu. Padahal itu Allah merintahkan, lawanilah iblis dan setan. Itu termasuk
Bahar sama Rizik Syihab dan kelompoknya itu udah iblis itu bahasanya. Kalau Islam nggak kayak gitu. Kalau emang dia cucu Nabi nggak kayak gitu. Nabi itu sopan, santun, mengalah. Namun tetap ditebarkan agama Islam kita ini, gitu loh. Ini Rizik Syihab sama Bahar ini udah iblis betul itu. Tolong pemerintahan, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo berani berantas Rizik Syihab sama Bahar Smith. Pokoknya kroni-kroni yang oke, satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus zaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4-5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi, jadi terutama kepada yang bertanya, bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat, dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu, berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutot. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Yai, aku wong Kediri, hormat sehormat-hormatnya. Teruskan perjuanganmu Yai, aku mendukungmu. Hapuskan Ba'alwi, hilangkan Ba'alwi. Jangan dipercaya para habaib. Saya mendukungmu, wong Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.